Selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Desrai Vinarsinta Ulimunte. Saya dari Prodi Akuntansi Manajerial kelas AM7B Malam dengan NIM 41121111047. Pada kesempatan malam hari ini, saya ingin mempresentasikan mengenai proposal saya yang berjudul Analisis Kecurangan dalam Laporan Keuangan, Pendekatan dengan Fraud Hexagon pada Badan Usaha milik negara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sekilas mengenai latar belakang, kita semua tahu bahwa bagian keuangan atau ranah keuangan adalah bagian dalam perusahaan yang sangat rentan terhadap terjadinya tindak fraud atau kecurangan. Salah satu tindak kecurangan yang mungkin akan terjadi adalah kecurangan dalam pelaporan-laporan keuangan. Laporan keuangan sendiri merupakan laporan yang seharusnya disusun untuk menggambarkan kinerja dan posisi keuangan perusahaan yang nantinya laporan ini akan digunakan oleh pemangku-pemangku kepentingan dalam perusahaan tersebut. Lalu, biasanya kecurangan laporan keuangan dilakukan secara sadar dengan berbagai macam alasan, seperti keuntungan pribadi untuk meningkatkan reputasi perusahaan, untuk menarik investor, dan berbagai macam alasan lainnya. Salah satu contoh kasus terkenal yang pernah terjadi di Indonesia mengenai adanya kecurangan dalam laporan keuangan adalah kecurangan yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia pada tahun 2019, di mana PT Garuda Indonesia mengakui adanya laba pada tahun buku 2018, padahal sebenarnya perusahaan mengalami kerugian. Diketahui bahwa PT Garuda Indonesia melakukan adanya manipulasi pengakuan pendapatan. Nah, hal ini membuktikan bahwa adanya masalah pengendalian kecurangan bahkan di perusahaan negara yang seharusnya memiliki standar akuntabilitas yang tinggi. Lalu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus kecurangan laporan keuangan menggunakan teori fraud hexagon, yang teori ini sendiri menyoroti beberapa elemen yang memungkinkan terjadinya kecurangan atau manipulasi laporan keuangan, seperti tekanan, lalu peluang, rasionalisasi, kemampuan, sikap arogansi, dan kolusi. Nah, penelitian ini akan menggunakan sektor BUMN sebagai sampelnya karena survei fraud Indonesia yang dilakukan oleh Association of Certified Fraud Examiner Indonesia pada tahun 2019 menunjukkan bahwa BUMN adalah lembaga kedua dengan tingkat kerugian akibat fraud terbesar di Indonesia mencapai 8,1%. Nah, untuk rumusan masalahnya, berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, menurut Fraud Hexagon, ada beberapa teori, baik internal ataupun eksternal, yang mempengaruhi terjadinya kecurangan laporan keuangan, yaitu tekanan yang dapat diproyeksikan dengan ketidakstabilan keuangan, tekanan eksternal dan target keuangan, lalu ada elemen peluang, rasionalisasi, kapabilitas individu dalam memanipulasi informasi keuangan, arogansi atas kekuasaan, yang terakhir adalah kolusi antar pihak-pihak terkait yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya kecurangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali faktor-faktor tersebut terhadap kecurangan laporan keuangan. Untuk tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah stabilitas keuangan, tekanan eksternal, target keuangan, peluang, lalu rasionalisasi, kapabilitas, arogansi, dan kolusi memiliki pengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Nah, untuk manfaat penelitian sendiri, peneliti ini diharapkan memiliki manfaat teoritis dan praktis. Untuk manfaat teoritisnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber pengetahuan tentang tindak fraud, khususnya di badan usaha milik negara, serta sebagai acuan untuk peneliti selanjutnya dan perbandingan dengan peneliti terdahulu. Untuk manfaat praktisnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pendeteksian fraud yang dapat digunakan oleh pemilik perusahaan, investor, pemerintah melalui teori fraud hexagon. Lalu untuk batasan masalahnya, penelitian ini mencakup 8 variabel yang digunakan untuk mengecek apakah ada pengaruh dalam kecurangan laporan keuangan, yaitu variabel stabilitas keuangan, tekanan eksternal, target keuangan, peluang, rasionalisasi, kapabilitas, arogansi, dan kolusi. Lalu fokus penelitian ini akan dilakukan pada badan usaha milik negara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kriteria tertentu. Lalu pengambilan datanya terbatas pada tahun 2019 dan sampai dengan tahun 2021.
Analisis data yang akan dilakukan berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit dan diperoleh dari situs resmi www.idx.co.id atau dari perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya untuk kajian teori, beberapa teori yang digunakan dalam proposal ini, penelitian ini adalah yang pertama ada teori agensi, yang kedua ada teori fraud triangle, lalu ada fraud diamond, lalu ada fraud pentagon, yang terakhir adalah fraud hexagon. Nah, untuk kajian literaturnya, penelitian ini menggunakan 10 artikel yang terakreditasi Sinta. Berikut adalah list 10 literatur tersebut. Nah, selanjutnya untuk hipotesis yang diambil pada penelitian ini, ada 8 hipotesis. Yang pertama, stabilitas keuangan berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Hipotesis kedua, tekanan eksternal berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang ketiga, hipotesis ketiga, target keuangan berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Hipotesis keempat, peluang berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Hipotesis kelima, rasionalisasi berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Hipotesis keenam, kapabilitas berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Hipotesis ketujuh, arogansi berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Dan yang hipotesis terakhir, hipotesis 8, yaitu kolusi berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Berikut untuk kerangka berpikirnya. Selanjutnya untuk bagian metode penelitian. Untuk operasional variabel dan pengukurannya. Untuk variabel dependen pada penelitian ini adalah kecurangan laporan keuangan, dan variabel dependen ini akan diukur dengan menggunakan fraud score model, yaitu F-score, yang rumusnya sendiri dari F-score adalah accrual quality ditambah financial performance. Selanjutnya untuk variabel independen, untuk stabilitas keuangan, itu akan diukur menggunakan rumus a change, lalu tekanan eksternal akan diukur menggunakan rumus leverage, target keuangan akan diukur menggunakan rumus ROA, lalu ada variabel peluang akan diukur dengan pengukuran nature of industry, lalu rasionalisasi akan diukur menggunakan rumus TATA, total accrual, total asset. Selanjutnya ada variabel kapabilitas, akan digunakan variabel dummy, sebagai indikatornya adalah pergantian direktur. Jadi jika ada pergantian direktur akan diindikasikan dengan nilai 1 dan nilai 0 adalah sebaliknya. Untuk arogansi juga menggunakan variabel dummy, yaitu indikatornya adalah dualism position pada perusahaan tersebut. Lalu yang terakhir untuk variabel kolusi juga akan digunakan variabel dummy dengan indikator yang digunakan adalah kerjasama antara perusahaan dan proyek pemerintah. Nah, selanjutnya untuk teknik penarikan sampel digunakan pervasive sampling, jadi ada beberapa kriteria. Yang pertama adalah BUMN tersebut terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, lalu merupakan BUMN yang mempublikasikan laporan keuangan selama 2018, 2019, dan 2021. Yang ketiga adalah BUMN yang tidak mengalami delisting dari Bursa Efek Indonesia selama periode 2019 dan 2021. Yang terakhir merupakan BUMN yang tidak mengalami kerugian atau laba negatif pada periode 2019 sampai dengan 2021. Lalu untuk teknik pengumpulan datanya, penelitian ini akan menggunakan data laporan keuangan tahunan perusahaan tersebut yang diperoleh dari situs resmi BI atau dari website perusahaan terkait. Nah, untuk teknik analisis datanya, yang pertama ada analisis statistik deskriptif, lalu yang kedua ada analisis asumsi klasik, yang akan tiga diuji, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, dan yang terakhir adalah uji autokorelasi. Selanjutnya untuk uji hipotesis akan digunakan uji T, uji ini digunakan untuk mengevaluasi seberapa besar pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Sekian mengenai presentasi proposal saya dengan judul Analisis Kecurangan Laporan Keuangan, Pendekatan dengan Fraud Hexagon pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan penyampaian yang saya lakukan. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa dimengerti dan dimaafkan jika ada salahnya. Terima kasih. Selamat malam.